Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang sedang berbahagia? Karena kalian sedang liburan ya saat ini ya. Ingat tetap di rumah aja. Oke, jangan kemana-mana. Di rumah tapi kita harus tetap belajar. Nah, bertemu kembali dengan saya, guru kesayangan kalian yang menyebalkan, ya, Ibu Rizka Nurdiati. Oke, pada kali ini saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia, yaitu tentang puisi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa, ayo kita absen dulu sama-sama. Saya hitung 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Setiap hari saya semakin bertambah baik, sopan, dan disiplin. Amin. Oke, semoga semuanya kita semakin bertambah baik ya anak-anak ya. Nah, kali ini materi kita adalah puisi. Dalam materi puisi ini kalian harus menguasai 4 KD, yaitu KD 3.16 tentang menganalisis suasana, tema, dan makna puisi dalam antologi puisi. Kemudian KD selanjutnya adalah 3.17, yaitu tentang menganalisis unsur pembangun puisi. Jadi, 2 KD ini saling berkaitan ya anak-anak ya. Menganalisis unsur pembangun puisi itu termasuklah dia menganalisis suasana, tema, dan makna puisi. Karena suasana, tema, dan makna puisi itu termasuk ke dalam unsur batin dari puisi. Oke, bagaimana penjelasannya ya nanti saya lanjutkan ya. Dan kompetensi yang ketiga, kalian juga harus mampu mendemonstrasikan puisi dari antologi puisi. Sebenarnya kalau kita belajar langsung ini, mendemonstrasikan ini sangat menarik ya, kita bisa bersenang-senang. Kalian praktik, saya diam mendengarkan. Nah, itulah menyenangkannya menjadi guru ya, dan kalian pelajarnya. Oke, lanjut. 4.17 yaitu tentang menulis puisi dengan memerhatikan unsur pembangun puisi. Jadi, selain mendemonstrasikan, kalian juga harus mampu menulis puisi. Disinilah ya keterampilan kalian diuji. Apakah kalian orang yang kritis ataupun romantis ataupun biasa saja. Nah, di sini dia. Oke. Lanjut. Ini adalah peta konsep materi yang harus kalian kuasai. Jadi, supaya kalian bisa menganalisis, bisa mendemonstrasikan, bisa menulis puisi, kalian harus menguasai teori-teori ini. Kalian harus tahu definisi puisi, apa itu puisi, harus tahu jenis puisi apa-apa saja, contohnya bagaimana, unsur pembangunnya bagaimana, dan caranya bagaimana. Oke, lanjut. Nah, dari mana sih asal mula puisi? Oh, ternyata puisi itu adalah satu di antara jenis sastra. Jadi, puisi itu ada 2, ya, ada puisi lama, ada puisi baru. Sedangkan sastra itu ada 3, yaitu puisi, prosa, dan drama. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke puisinya ya, anak-anak ya. Puisi itu ada 2, puisi lama dan puisi baru. Nah, puisi lama itu ada setampan syagurkan. Apa itu setampan syagurkan? Nanti kita bahas. Kemudian puisi baru, ada puisi baru berdasarkan jumlah barisnya, ada puisi baru berdasarkan isinya. Jadi kalau berdasarkan berjumlah barisnya itu dia ada sebebas disti terkuak seksi seperti Zaneta. Itu cara mengingatnya ya anak-anak ya. Jangan mikir yang macam-macam. Kemudian berdasarkan isinya dia ada si berok. Nah, ingatkan. Lanjut. Kita masuk ke materi pertama, yaitu definisi puisi. Nah, definisi puisi. Apa sih itu puisi? Puisi adalah karya sastra berisi ungkapan perasaan penyair melalui kata-kata yang indah dan bermakna. Ingat, kata kuncinya adalah ungkapan perasaan. Ya, melalui kata-kata yang indah dan bermakna. Apa saja ungkapan perasaan itu? Jadi, kalau kalian merasa sedih, bahagia, marah, takut, ataupun kecewa, itu bisa kita ungkapkan dalam sebuah puisi ya. Nah, itu definisi dari puisi. Ya, saya yakin lah kalian juga sudah membaca materi yang saya berikan kemarin kan. Nah, jadi kalau saya terlalu cepat menjelaskannya, kalian baca saja ya.
Lanjut. Jenis puisi lama. Nah, tadi kalau definisinya sudah, sekarang jenis puisinya. Jenis puisi lama yaitu setampan syagurkan. Apa sih itu setampan syagurkan? Nah, lihat ya, se itu ternyata adalah seloka, yaitu pantun berkait. Ingatkan, selokan itu berkait-kait. Nah, ingatkan itu cara mengingatnya ya. Seloka, pantun berkait. Kemudian talibun, pantun yang panjang. Pantun panjang, ingatkan ya, taliban ya. Taliban itu panjang. Nah, ingatkan saja seperti itu. Kemudian mantra. Mantra adalah puisi yang dipercaya mengandung kekuatan gaib. Oke. Lanjut, pantun yaitu puisi yang memiliki sampiran dan isi. Nah, ini yang biasa ini. Pantun. Jadi pantun itu termasuk puisi ya, anak-anak ya. Dia itu termasuk ke dalam puisi lama. Lanjut, yang terakhir adalah syair, yaitu puisi berima sama dan berisi cerita atau nasihat. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya. Oh, masih ada. Salah. Gurindam. Ya. Ya, kan masih ada gurdan kan ya, lupa saya. Oke, gurindam. Gurindam itu adalah pantun kilat berisi nasihat. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian terakhir adalah Karmina, pantun kilat. Nah, ini adalah pantunnya si Jarjit kalau dalam Upin Ipin. 2-3 kucing berlari, 2 singgit mana nak cari. Nah, itu dia contohnya ya, nanti kita lihat. Oke, lanjut ke ciri-ciri dan contoh dari puisi lama. Nah, ini kalian baca saja lah ya. Ya, seloka, pantun berkait tadi. Contohnya itu apa sih yang berkaitan? Lihat nih contohnya. Pada contohnya, kalian lihat yang berkait itu, kayu jati bertimbal jalan, ibu mati bapak berjalan. Nah, diulang lagi pada bait selanjutnya, yaitu kayu jati bertimbal jalan, turun angin patahlah dahan. Ini ya, ibu mati bapak berjalan, kemana untung diserahkan. Nah, nanti selanjutnya juga diulang lagi kata turun angin itu, kemana untungnya. Nah, itu diulang lagi ke bait selanjutnya. Kira-kira seperti itulah contohnya. Kemudian lihat talibun, pantun yang panjang. Jadi pantun panjang ini jumlah barisnya 6-20 baris dalam satu bait ya. Jadi dia maksimal 20 baris dalam satu bait. Nah, sajaknya tergantung jumlahnya. Dia bisa juga ABAB, bisa ABC ya, tergantung dia lah. Suka-suka dia lah ya. Contohnya bisa kalian baca sendiri. Oke, jangan berlama-lama di sini. Kita lanjutkan saja. Nah, mantra kalian lihat nih, jumlah barisnya bebas, baitnya bebas, sajaknya bebas, jumlah sampirannya bebas, isinya juga bebas. Pokoknya intinya itu adalah dia dipercaya kata-kata itu memiliki kekuatan gaib. Perlepotan. Oke, itu contohnya nih. Silajak selidik, pinangku silentar, ku tatap bunyi guruh, tapak tanganku bunyi lentar, bumiku pijak, bumiku gajik, nah, gunung kutunya, bla 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 bla. Tuh kalian baca sendiri. Kemudian yang keempat adalah pantun biasa. Pantun biasa itu barisnya ada 4 dalam satu bait. Sajaknya bisa ABAB, bisa AAAA, ada sampirannya 2, isinya juga 2. Nah, seperti biasa ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan ke dalam hati. Nah, itu adalah contohnya. Nah, syair yang kelima, lihat syair. Syair itu ya barisnya ada 4, baitnya ada 2 atau lebih, sajaknya AAAA ya, beda dengan pantun. Jadi syair itu AAAA, tidak boleh ABAB. Kemudian tidak ada sampirannya dan semuanya adalah isi. Dan cara menyampaikannya juga berbeda kalau syair ini. Syair dan gurindam itu sama cara menyampaikannya. Kalian lihat saja di YouTube ya, banyak syair-syair itu. Contoh syair-syair. Oke, lanjut. Nah, kita lihat gurindam dan karmina nih. Gurindam dan karmina itu mirip ya, tapi beda. Apa bedanya? Lihat. Dia sama-sama barisnya itu sama-sama ada 2, baitnya sama-sama ada 1, sajaknya sama-sama AAAA, bukan ABAB. Tapi bedanya kalau gurindam itu tidak ada sampiran, karmina itu ada sampiran. Kemudian kalau gurindam itu isinya 2, ya, dua baris itu isi semua. Kalau si karmina ini isinya 1. Nah, lihat contoh gurindam ya. Kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu akan tersesat. Jadi gurindam itu ada sebab dan akibatnya. Sebab orang yang kurang berpikir, akibatnya dia akan tersesat. Nah, biasanya begitu.
Kemudian kalau si Carmina ini dia seperti pantun biasa, cuman dia 2 baris ya, tadi yang saya sampaikan, seperti pantunnya si Jarjit. Ya, dahulu parang, sekarang besi, dahulu sayang, sekarang benci. Nah, itulah kira-kira. Oke, lanjut ya contohnya ya. Nah, lanjut. Berdasarkan isi jenis puisinya nih. Berdasarkan isinya, ini puisi baru ya. Tadi puisi lama, ini puisi baru. Oh, ini iya ya. Puisi baru. Berdasarkan isinya ada satire ya. Ini kan satir itu sindir, puisi yang berisi sindiran. Ada himne, puisi yang berisi pujian kepada Tuhan. Ada elegi, puisi yang berisi kesedihan, duka. Balada, penderitaan. Balado, epigram, kisah perjuangan hidup. Romansa itu kisah kasih sayang. Jadi ingatkan, satir sindir, menyindir. Himne itu memuji Tuhan ya, himne. Lagi sedih, ingatkan, lagi sedih, nah gitu. Balada itu balado, orang yang menderita, kepedasannya gitu ya, balado, ingatkan, balada, menderita. Epigram, perjuangan. Romansa, kasih sayang. Oke. Dan ode, berisi pujian kepada orang atau sesuatu. Jadi kalau himne guru itu sebenarnya kurang tepat ya, seharusnya itu kan ode guru karena memuji manusia. Kalau himne itu memuji kepada Tuhan ya. Lanjut. Ini kebalik ya, maaf ya anak-anak ya, kebalik ya. Jadi jenis puisi baru. Nah, jenis puisi baru tadi kalau sudah kita lihat berdasarkan isinya, sekarang berdasarkan jumlah barisnya. Berdasarkan jumlah barisnya, puisi baru itu ada 9 ya, ada 9, yaitu ingatkan, sebebas disti terkuak seksi seperti Zaneta. Nah, apa itu? Lihat ini. 1 bebas berarti tidak ada jumlah barisnya. Disti itu nomor 2, ter itu, terzina itu 3 baris. Kuat itu ada 4, queen itu 5. Ingatkan, sex 6 ya, 6. Sapta itu 7, stanza atau oktav itu 8, soneta grupnya dangdutnya Haji Roma Irama ya, itu ya ada 14 baris ya. Nah, ingatkan soneta. Dari bebas yang hitungnya ya, bebas disti terkuak seksi seperti Zaneta. Ingatkan. Lanjut. Contoh puisi baru. Nah, ini contohnya nih. Kalau tadi puisi lama dibaca seperti pantun, syair ya. Kalau puisi baru bacanya jangan gitu ya, jangan ya. Yang seperti itu lagi. Nah, ini contoh puisi baru nih. Karya Sutarji Kalsumbahri. Kalian lihat, cari di internet tuh. Tragedi Winka dan Sihka. Nah, apa sih ini, Bu? Ini puisi apa, Bu? Ini, Bu, begini nih bentuknya ya. Beginilah puisinya ya. Ini namanya puisi kontemporer. Puisi yang mementingkan tipologi atau bentuk dari penulisan puisi itu sendiri ya. Jadi tidak mesti puisi itu bebas ya, terserah kalian mau nulisnya seperti apa, yang penting ada maknanya dan indah gitu kan. Semakin aneh semakin indah, semakin bagus gitu. Jadi puisi itu bukan bahasa yang baku, pokoknya dia unik, punya makna. Nah, begitu. Kemudian ini yang biasa nih, ada judulnya Aku Ingin oleh Sapardi Djoko Damono. Nah, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Cile. Lanjut. Oke. Lanjut. Unsur puisi. Nah, unsur puisi itu banyak ya. Unsur fisiknya nih, fisik, ingatkan, fisik itu dicipok. Mari dicipok, mari dicium artinya. Apa itu mari dicipok? Yang pertama adalah majas, yaitu bahasa kiasan. 2, rima dan ritme. 3, diksi, pilihan katanya. 4, citra atau imajinya, penggunaan panca indera. Yang kelima adalah tipografi atau bentuk tulisan. Nah, seperti puisi tadi Winka Sihka itu tipografinya ya. Oke, lanjut. Tadi fisik, mari dicipok. Sekarang kita ke unsur batin. Batin itu teras. Nah, tema, rasa, amanat, suasana.
Itu adalah unsur batin dari puisi baru. Puisi ya, semua puisi dah. Nah, tema apa itu tema? Tema adalah ide ataupun persoalan yang diungkapkan ataupun perasaan, ungkapan perasaan si penyair, itu namanya tema. Kemudian rasa adalah ekspresi penyair dalam kata-kata. Amanat adalah pesan dari penyair. Kemudian suasana adalah perasaan yang diterima atau pembaca. Ketika kita membacakan puisi itu, perasaan apa yang kita rasakan? Nah, itu adalah suasana, keadaan kita ya saat itu. Oke, lanjut. Nama-nama majas. Nah, ini nih sangat penting nih. Ingatkan ya, majas itu banyak. Kalian pahami sajalah, singkat-singkat ya. Ingatkan satu, personifikasi. Ingatkan person itu manusia. Jadi majas ini mengungkapkan tindakan manusia, person. Yang kedua, hiperbola. Hyper itu berlebihan, hipertensi itu kan berlebihan itu ya. Nah, jadi dia mengungkapkan sesuatu secara berlebihan. Yang ketiga, metafora. Dia mengungkapkan sesuatu melalui perlambangan, metafisika, metamorfosis itu lambang. Ingatkan ya, metafora. 4, litotes. Dia mengungkapkan kerendahan diri. 5, metonimia, mengungkapkan sesuatu melalui mereknya. Contohnya, saya pergi ke Jakarta naik Garuda. Nah, itu mereknya yang disebutkan. Kalau personifikasi contohnya pena itu menari-nari di atas buku. Jadi pena itu kan bukan manusia ya, tapi dia bisa menari. Nah, itu ya. Hiperbola contohnya kata cintanya menusuk-nusuk ke dalam hatiku. Nah, itu hiperbola, berlebihan, lebay. Kemudian 3, metafora. Metafora itu lambang. Contohnya raja malam telah keluar dari tidurnya misalkan ya, itu melambangkan raja malam, itu lambang dari bulan misalkan. Litotes, merendahkan diri. Ya, singgahlah ke gubukku ini. Nah, itu merendahkan diri dia ya. Lanjut, simile, mengungkapkan sesuatu dengan perumpamaan. Perumpamaan contohnya bagaikan pungguk merindukan bulan, ya kan? Rinduku padamu bagaikan pungguk merindukan bulan. Nah, itu ada perumpamaan, ada kata bagaikan di situ. Kemudian 7, ironi. Ironi itu sindiran secara halus, secara tidak langsung. Nah, ada 3 nih ya kalau sindiran ini ya, sinisme dan sarkasme. Ada halus, sedang, kasar. Ironi, sinis, dan sarkasme. Contoh ketiga sindiran ini, contohnya kalau yang halus itu wah cantik sekali tulisanmu misalkan ya, seperti cacing kepanasan. Nah, itu sindiran halus, tidak langsung, cantik tapi seperti cacing. Nah, gitu ya. Kalau sinisme, dia tajam, langsung saja. Ya ampun, jelek sekali tulisanmu. Nah, langsung saja dia sebutkan. Kalau kasar itu ya lebih kasar lagi lah ya. Contohnya tentang tulisan itu, waduh, tulisan seperti setan. Nah, itu langsung kasar sekali ya, mau ditonjok juga ayo gitu ya. Kalau sarkas tuh. Lanjut. 10, pleonasme. Pleonasme itu adalah mengungkapkan kata-kata secara boros. Contohnya agar, supaya. Nah, sudah agar, supaya lagi, itu pleonasme ya. Oke, lanjut. Repetisi, pengulangan kata. Contoh, di mana akan ku cari, di mana akan ku hadapi, di mana. Nah, ada kata pengulangan kata, repet, itu diulang. Ya, itu namanya repetisi. Kemudian sinekdok. Sinekdok ada 2, ada pars pro toto dan totem pro parte. Jadi pars pro toto itu adalah mengungkapkan sebagian untuk mewakili keseluruhan. Contohnya, setiap kepala diberikan bantuan sebanyak 5 kg beras. Nah, padahal bukan kepalanya saja yang dihitung ya, semua anggota dong. Masa manusia hanya punya kepala ya kan? Nah, kalau totem pro parte itu mengungkapkan keseluruhan untuk mewakili sebagian. Contohnya, Indonesia menang dalam Olimpiade Olimpiade matematika. Padahal yang menang itu hanya 1 orang. Ya, bukan Indonesianya yang menang. Nah, gitu ya, itu totem pro parte. Total, ingat kan? Totem itu total. Pars itu sebagian. Kemudian yang ke-13 adalah paradoks, yaitu mengungkapkan keadaan yang tidak sesuai kenyataan. Contohnya, aku kesepian di tengah keramaian kota. Nah, bertolak belakang dia bertolak belakang, itu paradoks ya. Kemudian alusio, mengungkapkan sesuatu melalui idiom atau ungkapan. Tahu kan ungkapan kan, tangan panjang. Kemudian tangan panjang itu kan pencuri.
ya besar kepala, kemudian buah tangan, kemudian banyak macam tuh ungkapan. Nah ya, alusio namanya. Yang ke-15 adalah alegori, mengungkapkan cerita kehidupan. Ya, jadi dia seperti bercerita, namun itu puisi. Nantilah kalian cari sendiri lah ya contohnya ya. Oke, lanjut. Bagaimana sih cara menganalisis suasana, tema, dan makna puisi? Nah, caranya adalah yang pertama, kalian sudah paham ya. Saya yakin kalian sudah paham kok, sering saya sampaikan. Pertama, baca puisinya dong. Kalau kita ingin menganalisis suasana, tema, dan makna puisi, ya baca puisinya. Kemudian yang kedua, kita temukan kata yang menunjukkan suasana itu. Ya, kata mana yang menunjukkan suasana sepi, tenang, kacau. Nah, tulis ya, temukan. Kemudian temukan kata yang menunjukkan, kalau kita ingin menemukan temanya, ya temukan kata yang menunjukkan tema atau ungkapan perasaan penyair. Temukan kata-kata yang menunjukkan kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, ketakutan, dan sebagainya. Barulah kalian simpulkan. Nah, makna puisi itu simpulkan dari kata-kata yang kalian temukan tadi dan sampaikan kalau perlu ya. Lanjut. Cara menganalisis unsur pembangun puisi. Nah, unsur pembangun tadi fisik dan batin ya. Baca puisi sama kok caranya. Baca puisi. Yang kedua, temukan unsur fisik puisi dan unsur batinnya. Ingatkan ya, unsur fisik majas, mari dicipok. Batin itu teras. Ingatkan tema, rasa, amanat, suasana. Setelah kalian temukan, kalian tulis kutipannya yang menunjukkan tadi, baru sampaikan jika perlu. Oke, kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu cara mendemonstrasikan puisi. Demonstrasi itu artinya mempertunjukkan. Kalau mendemonstrasikan puisi, ya ini artinya ya. Mendemonstrasikan puisi adalah kegiatan menyajikan, menyampaikan, membawakan puisi. Jadi demonstrasi puisi itu dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, kalian bisa membaca puisi, yaitu dengan penuh penghayatan, yang seperti yang kalian lakukan di SMP itu kan. Ingat tidak kalian yang dulu bacanya nah gitu ya. Jangan, kalau di SMK itu jangan seperti itu lagi ya. Ya lebih beda, naik kelas sedikit lah. Nah, contohnya bisa kalian lihat, banyak contohnya di YouTube di mana-mana. Lanjut, yang kedua adalah dengan cara mendeklamasi. Deklamasi itu artinya membaca puisi dengan penghayatan plus diiringi musik. Jadi misalkan ada musiknya diiringi dengan musik heart ya. Dareng 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 dareng, barulah kalian berpuisi ibu. Nah gitulah ya pokoknya ya. Oke, lanjut. Nomor 3, yaitu dengan cara memusikalisasi puisi, yaitu mengubah lirik puisi menjadi sebuah lagu. Kalau kalian pernah dengar lagu Ayah, lagu Leto ya, Ruang Rindu, di daun yang ikut mengalir lembut, atau lagunya dia Lova ya, Aku Ingin Menjadi. Nah itu semuanya puisi ya, karena dia liriknya itu mengandung makna indah ya kan, ada majasnya ya. Itu ya lagu-lagu yang termasuk ke dalam musikalisasi puisi. Lanjut, yang terakhir adalah mendramatisasi puisi, yaitu membaca puisi dengan menampilkan maknanya ke dalam sebuah drama. Jadi saat kalian membacakan puisi, saat itu juga ada dramanya, ada adegan dramanya. Misalkan puisinya tentang orang tua, kasih sayang orang tua. Nah, di situ juga ada drama tentang misalkan orang tua yang sedang menyuapi anaknya makan, atau orang tua yang sedang melahirkan, gitulah ya kali ya. Oke, lanjut ya itu ya. Nah, jadi kalau kalian mau cari contoh-contoh ini semua, kalian bisa cari di YouTube. Ya, cari di YouTube, banyak kok contoh-contoh yang lain. Lanjut. Kita lanjut, yaitu cara menulis puisi. Nah, ini juga bisa dipraktikkan dan bisa menghasilkan uang kalau kalian kreatif ya, anak-anak ya. Tolong, please kreatif lah. Nah, tentukan tema puisi. Itu cara pertama. Kalian harus bisa menentukan tema ataupun ungkapan perasaan kalian. Apa sih perasaan apa yang ingin saya sampaikan ya? Apa perasaan saya saat ini ya? Apakah saya sedang marah, sedang bahagia?
Nah, itu tentukan dulu perasaan apa yang kalian rasakan. Yang kedua, barulah kalian tulis kata-kata yang menggambarkan tema atau menggambarkan perasaan kalian itu. Ya, kalau bahagia carilah kata-kata yang membahagiakan. Kalau marah carilah kata-kata yang menunjukkan kemarahan, begitu. Lanjut, yang ketiga, kalian sunting kata-kata tersebut dengan diksi yang tidak biasa. Ingatkan, diksi itu adalah pilihan kata yang tidak biasa. Nanti saya contohkan. Oke, ya, sunting kata-katanya. Sunting itu artinya ubah, edit, ya, jadi kata-kata yang tidak biasa. Lanjut, yang keempat, barulah kalian publikasikan jika perlu. Nah, mempublikasikannya ini bisa dengan berbagai cara. Bisa kalian bacakan, bisa juga dengan kalian tulis, kalian terbitkan jadi sebuah buku. Ya, sekarang kan banyak tuh lomba-lomba menulis puisi yang hadiahnya jutaan rupiah. Cari info, coba tulis. Lanjut, daftar rumus. Nah, ini daftar rumusnya yang tadi saya buatkan ya. Harusnya kalian hafalkan nih. Tadi puisi lama itu setampan syagurkan. Ingat setampan syagurkan apa? Seloka, berkait, talibun, panjang, mantra, mengandung kekuatan gaib, pantun biasa, syair, gurindam, karmina. Kemudian puisi baru yaitu puisi baru berbaris sebebas disti terkuak seksi seperti Zaneta. Nah, itu puisi baru. Ingatkan ya, puisi baru berbaris ya. Berdasarkan barisnya, ini jenisnya. Bebas disti terkuak seksi seperti Zaneta. Bebas distikon, terzina, kuatrin, queen, sextet, septima, stanza, dan soneta. Ingatkan. 3. Isinya. Jadi berdasarkan isinya, puisi baru bagaikan si berok. Ingatkan, dia berok tuh. Satire, himne, elegi sedih, B balada penderitaan, epigram pahlawan, romansa, ode memuji manusia, K kritik sosial, ya, mengkritisi keadaan sosial. Kemudian yang keempat, mari dicipok fisik puisi. Nah, ingatkan fisik puisi itu mari dicipok, majas, rima, diksi, citraan, dan tipografi. Kemudian batin puisi ada di teras. Ingatkan, tema, rasa, amanat, dan suasana. Selesai daftar rumusnya. Kita lanjut ke latihan pemanasan nih. Wow, latihan pemanasan. Sudah panas? Nah, ini saya sudah kepanasan nih ya. Majas, contoh latihan majas. Kalian harus tahu, ingat tadi majas-majasnya ya, ada personifikasi dan lain-lain. Sekarang lihat. Suara kentutnya memecahkan gendang telingaku. Nah, kira-kira majas apa sih ini? Apa? Hah? Iya, betul sekali. Ini adalah majas hiperbola. Hiper, berlebihan. Ya, masa kentut bisa memecahkan gendang telinga? Hebat sekali kan? Lebay itu namanya ya. Hiperbola. Lanjut yang kedua nih. Di musim COVID-19 ini, kakek masih saja menghisap gudang garam surya. Kira-kira majas apa ini? Dia menghisap gudang garam surya. Oh, gudang garam surya itu adalah merek rokok. Jadi dia adalah majas. Iya, betul sekali. Pintar sekali kalian ya. Metonimia, ya, majas yang mengungkapkan merek. Terakhir, nah, ini contoh menulis puisi nih. Kalian tentukan dulu temanya. Temanya adalah kemarahan pada mantan. Wuhui, mantan, bro. Nah, kemarahan pada mantan nih. Sebelum diubah, begini bunyinya. Kurelakan dirimu bersama ia. Pergilah. Jangan lihat aku lagi. Gitu ya, sebelum diubah. Setelah diubah, bunyinya, puisinya menjadi seperti ini. Nah, kurelakan dirimu bersama ia itu menjadi kelupas bangkai gembel itu bersama anjing jalangnya. Wow, seram. Ini kan marah nih ya ceritanya. Ini ya begini kalau marah. Kurelakan itu kelepas saja. Dirimu itu bangkai gembel bersama ia, yaitu ia bersama anjing jalangnya. Nah, ya menyeramkan. Oke, lanjut. Pergilah, enyahlah. Cari diksi yang tidak biasa ya. Kurelakan jadi kulepas. Dirimu, orang yang kita benci itu kita sebut sebagai bangkai gembel. Ia kita sebut sebagai anjing jalang. Nah, pergilah, enyahlah. Nah, itu tidak biasa ya. Lanjut. Jangan lihat aku lagi menjadi tak perlu gunakan matamu. Tak perlu lagi gunakan matamu. Tak perlu kembali melihat permata. Aku ini kan permata nih, encek-enceknya nih.
Lanjut, tusuk saja hingga ia buta tak bernyawa. Oh, saking bencinya, kamu tusuk aja lah matamu itu, ya, sampai buta bahkan mati sekalian. Nah gitu kan, menggambarkan kemarahan. Ya gimana, keren nggak? Ya, oke, pasti keren dong. Siapa dulu gurunya ya? Oke. Dah anak-anak, mungkin ini saja. Sampai di sini saja materi kita. Sekali lagi, kalau kecepatan penjelasan saya ini terlalu cepat misalkan, silakan kalian ulang-ulang dan dengarkan suara saya merdu ini, ya, yang mengangenkan ini kalian dengarkan saja. Kemudian kalian cari contoh-contohnya di YouTube atau dimanapun. Oke, tugas menanti Anda. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.